Damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Pendeta Heri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kasih-Mu menyertai kami. Dan saat ini waktu kami untuk membaca dan mendengarkan kuasa firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-5 yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Daud dan Jonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya membawa tema bagi kita semua adalah persahabatan. Apa yang membuat kita dapat bersahabat karib dengan seseorang? Pada umumnya persahabatan dijalin oleh adanya kesamaan di antara kita dengan sahabat kita. Kesamaan itu bisa terwujud kesamaan hobi, kesamaan minat dan bakat, atau kesamaan karakter. Apa yang menyebabkan? Dalam nas kita saat ini, Yonatan sedemikian mengasihi Daud sampai jiwa mereka dikatakan berpadu. Penyebabnya adalah karena mereka memiliki kesamaan. Kesamaan jiwa mereka didahului oleh pembicaraan antara Daud dengan Saul. Dapat dilihat pada ayatnya yang ke-1. Setelah mendengar pembicaraan Daud dan Saul, jiwa Jonatan berpadu dengan Daud. Kemungkinan besar Jonatan mendengarkan pembicaraan tersebut yang menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang hidup dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dalam pembicaraan tersebut pasti diceritakan pengalaman teristimewa Daud menceritakan pengalamannya saat mengalahkan Goliat. Melalui pembicaraan tersebut, Jonatan memahami sikap hati Daud kepada Allah. Karena mereka memiliki hati yang sama, yaitu hati yang sama-sama mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, maka hati Jonatan dan Daud seketika berpadu. Tidak ada persahabatan yang lebih indah daripada persahabatan di antara orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila Yonatan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan atau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Yonatan pasti menganggap Daud sebagai ancaman bagi masa depannya. Di masa depan, Daud yang disertai Tuhan merupakan ancaman karena Daud berpotensi merebut posisi Yonatan sebagai calon raja pengganti Saul. Saul yang pada waktu itu menjadi raja memiliki hati yang sangat dengki terhadap Daud, sampai-sampai ia ingin membunuh Daud dengan tombaknya. Dengan berbagai cara yang licik, Saul berupaya mencelakai Daud. Nah, disinilah kita melihat bahwa Saul begitu sangat tidak simpati dan tidak menginginkan
keberadaan Daud, dan Daud merupakan ancaman. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kembali dalam tema kita saat ini, persahabatan. Persahabatan yang sejati ataupun persahabatan yang indah di dalam Tuhan adalah anugerah yang amat besar. Sebaliknya, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu kita belajar saat ini melalui firman Tuhan, sama seperti dalam nas kita saat ini, yaitu Daud dan Yonatan. Mereka memiliki kesamaan hati, yaitu sama-sama hidup takut akan Tuhan dan suka melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu bergaulah dengan sesama kita yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, dan bergaulah dengan sesama kita yang akan memberikan dukungan semangat pada kita, sehingga persahabatan itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, bukan sahabat yang ingin menjatuhkan kita. Oleh karena itu, awalilah persahabatan dengan Allah. Karena persahabatan dengan Allah, yaitu takut akan Allah, itulah yang akan menguatkan hidup kita. Dan carilah sahabat yang juga takut akan Tuhan, sehingga bersama-sama berjalan dengan Tuhan menggapai cita-cita dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita dan menumbuhkan iman kita, sehingga kita mendapat penghiburan dan kekuatan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar saat ini. Biarlah dalam kehidupan kami boleh mencari teman, sahabat yang tentunya sama-sama mendukung kehidupan kami, sama-sama hidup takut akan Tuhan, dan juga akan meraih kebahagiaan. Kami percaya Tuhan akan berikan itu dalam hidup kami. Bapa Sorgawi, Bapa dalam Yesus, saat ini kami berdoa khusus untuk jemaat-Mu yang berada di Jemaat GKE Re 8 Gereja Palimirmo. Diberkatilah jemaat-Mu di sana. Biarlah usaha pekerjaan mereka diberkati. Generasi anak-anak kami yang berada di Jemaat GKE Re 8 Gereja Palimirmo boleh menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan. Masa depan mereka diberkati. Diberkati juga tanah, sawah, ladang, ternak mereka. Biarlah semuanya boleh mendatangkan berkat, sehingga kehidupan jemaat-Mu di Jemaat GKE Re 8 Gereja Palimirmo semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, lindungi kami, dan biarlah kami tetap bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu melihat salib-Mu, ajarkan kami selalu melihat kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami akan percaya Tuhan melindungi hidup kami. Ini seluruh doa kami, pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.